Iya, selamat pagi pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Senang sekali ya, di pagi hari ini kami kembali bersama Anda ya dalam program acara Halo RRI ya. Seperti biasa, hadir di hari Senin dan hari Jumat dari pukul 9 hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang mendengarkan kami di Nagikeo di 91,70 MHz, kemudian di Aimere 97,30, kemudian di Maumere 88,70 MHz, dan di Larantuka 98,80 MHz, dan di Lembata 99,90 MHz. Silakan bergabung bersama kami di Halo RRI ND pada pukul 9 hingga menuju pukul 10 ya. Silakan Anda menyampaikan keluhan Anda ya seputar misalnya pelayanan publik di sekitar Anda yang memang sampai sejauh ini menurut Anda kurang, kemudian masih kurang perhatian dari pemerintah, ataupun apa saja yang menjadi keluhan Anda. Silakan disampaikan ya di dua line yang kami buka di pagi hari ini, di line telepon di 0821 4451 1957 ya. Sekali lagi di 0821 4451 1957, kemudian di 0821 3878 8786 itu line WA-nya ya. Silakan Anda bisa menyampaikan voice note ataupun juga Anda call langsung ya kepada kami ya, menyampaikan keluhan-keluhan Anda yang Anda temui di sekitar lingkungan Anda ataupun di tempat Anda ya. Bukan saja di daerah Kabupaten ND, tapi juga Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sika, Lembata, kemudian juga Flores Timur ataupun Manggarai. Silakan ya, nanti kami teruskan kepada pihak atau dinas terkait yang coba mencari solusi untuk mencari atau menemukan ya jawaban dari keluhan-keluhan yang Anda sampaikan ya. Sekali lagi di 0821 4451 1957 line teleponnya, dan di 0821 3878 8786. Hari ini Anda bersama saya Ferry Soo, pengarah acara Su Imam, dan juga operator studio Bung Budi Buku yang akan temani Anda hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Silakan ya pendengar, kami tunggu partisipasi Anda ya di dua nomor telepon yang kami sudah sebutkan tadi. Silakan bergabung. Dan memang kita tahu bahwa saat ini masuk ke musim hujan, banyak ya misalnya di sekitar Anda menemukan sampah-sampah yang berserakan ya. Ini misalnya meluap ya, atau luapan dari drainase ataupun got-got ya di sepanjang jalan yang kemudian meluap ke ruas jalan, yang ini mengganggu ya lingkungan di sekitar kita. Nah, memang pesan kami ya bahwa terus menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi tidak buang sembarangan seperti di got ataupun drainase yang kadang kalau hujan seperti ini meluap ya sampai di ruas jalan. Kemudian ya pendengar, apapun keluhan Anda silakan ya, kami tunggu di line telepon ya 821 4451 1957 itu line teleponnya. Kemudian di WhatsApp ya di 0821 3878 8786. Dan pendengar, beberapa hari yang lalu kami sempat mewawancari seorang kepala desa ya di Ngera yang ada di Kabupaten Nagekeo. Dia menyampaikan keluhannya ya seputar memang ruas jalan ya menuju desa Ngera ini memang saat ini rusak parah, kemudian belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Selain itu juga ada kondisi longsor yang sampai sejauh ini belum diatasi ya. Dan sama-sama kita dengarkan keluhan dari Bapak Kades Ngera yang ada di Kecamatan Mauponggo, Keo Tengah maksud kami, di Kecamatan Keo Tengah, yang menyampaikan ya seputar ruas jalan yang sejauh ini rusak parah dan butuhkan perhatian pemerintah ya. Dan juga ada longsoran yang memang sampai sejauh ini belum diatasi karena memang longsoran cukup berat. Saya mau menyampaikan tentang kondisi jalan segmen Mauponggo Puwala, tepat di titik dari Desa Ngera ke Puwala. Dan kondisi jalan untuk saat ini itu kerusakannya rusak berat lah. Rusak berat, banyak rabat-rabat yang jebol karena intensitas hujan yang cukup tinggi. Di samping itu juga ada longsoran juga, sehingga akses dari Desa Ngera baik ke Puwala atau ke ibu kota kecamatan maupun ke kecamatan tetangga di Kecamatan Mauponggo itu memang agak sulit, memang sangat sulit.
jalan ini bagi kami merupakan satu-satunya jalan yang bisa membantu masyarakat di Desa Ngera maupun masyarakat sekitarnya. Kalau ke Mauponggo ya ini sebagai akses untuk ke pasar Mauponggo dan juga ke Puwala. Nah, ini kita juga mau akses ke pasar Maunori ataupun ke Raja. Dan memang saat ini memang sangat parah dan masyarakat membutuhkan bantuan dari pihak pemerintah baik kabupaten, provinsi untuk bisa menangani persoalan ini. Pak Kades, kalau yang longsor di mana nih yang longsor tadi? Kalau yang longsor itu segmennya antara Desa Ngera dengan Desa Lewengera. Itu kondisi saat ini bagaimana? Apa masih belum diatasi atau sudah nih Pak Kades? Belum diatasi dan memang untuk sementara yang hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 ataupun pejalan kaki, sementara untuk roda 4 ataupun roda 6 memang agak susah. Sangat berat. Selain longsor, badan jalan juga tidak beraturan karena pengikisan oleh air hujan. Iya, pendengar, itu keluhan ya dari Kades Ngera ya di Kecamatan Kio Tengah, Bapak Fanci Batu, yang menyampaikan memang saat ini jalan menuju Desa Ngera ya, ini memang saat ini sekitar 12 km itu rusak parah ya. Dan kemudian ada yang dari Ngera ke Lewengera ini sampai sejauh ini ada longsoran tapi belum diatasi ya. Dan memang butuh perhatian juga pemerintah ya untuk kelancaran ya. Misalnya bagi masyarakat, misalnya untuk mau jual ya hasil komoditi mereka, kemudian juga terhambat karena ruas jalan yang saat ini memang belum diperbaiki, kemudian ada juga longsoran ya. Ini ketika mau menuju ke kecamatan tetangga di Mauponggo ini terhambat karena masih adanya longsor. Memang di saat suasana atau situasi hujan seperti ini memang ini perhatian ya, masyarakat perlu tinggi ya, apalagi waspada tinggi ya terhadap kondisi atau bencana alam yang akan terjadi di saat musim hujan seperti ini. Nah, pendengar, untuk mengetahui bagaimana ya upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Nagekio, kemudian misalnya terjadi longsoran di beberapa lokasi yang kita tahu bahwa memang kalau untuk Kabupaten Nagekio memang ada beberapa yang rawan ya. Dari informasi yang kami dapat memang ada beberapa kecamatan yang rawan longsor seperti di Mauponggo, kemudian juga Kio Tengah, ada beberapa yang tempat lainnya. Nanti kami akan coba menghubungi ya kepala dinas ya, atau kepala kepala BPBD Kabupaten Nagekio, Bapak Gusti Pone. Dan juga untuk Anda yang mungkin ingin bergabung dan menyampaikan keluhan Anda ya, silakan ya, kami masih tunggu ya di line telepon. Ada 2 line telepon yang kami siapkan ya. Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung ya bersama Bapak Gusti Pone, ini Kepala BPBD Kabupaten Nagekio. Selamat pagi Pak Gusti. Selamat pagi. Apa kabar nih pagi ini? Baik, Sehat selalu ya Pak Kades? Siap. Oke. Pak Gusti, ini ada informasi dari Ngera nih ya, Bapak Kades Fanci Batu, yang menyampaikan memang di sana selain ruas jalan yang sampai sejauh ini belum diperbaiki, rusak parah, kemudian ada juga longsor nih ya. Dan kita tahu saat musim hujan seperti ini sebenarnya banyak ya yang ada di atau wilayah-wilayah di Kabupaten Nagekio yang rawan longsor. Ini di mana saja nih Pak Kades sebenarnya? Informasi secara umum dulu nih. Oke, baik, selamat siang untuk kru RRI. Situasi yang sudah kami pantau dengan adanya siaga darurat yang sudah kami tetapkan di Kabupaten Nagekio, berdasarkan baik dari pantauan di lapangan oleh staf BPBD maupun dalam pendampingan dengan kunjungan kerja Komisi 2 untuk melakukan pemantauan terhadap daerah yang rawan bencana. Sudah kami identifikasikan beberapa lokasi yang
dianggap serius untuk ditangani secepatnya, yaitu di Kecamatan Keo Tengah. Oke. Itu pertama itu adanya longsor di daerah Pautola, Desa Pautola, Kota Keo dan Desa Selalejo. Oke. Itu pada umumnya terjadi longsor dengan kualitas yang perlu ditangani segera. Selain itu juga untuk di Ngera itu ada satu fasilitas publik, yaitu gereja yang dalam kondisi saat ini harus ditangani segera. Oke. Selain longsor yang mungkin kita akan tangani dalam waktu yang tidak lama. Baik. Itu prinsip-prinsip dasar yang harus kita lalui. Pertama, yaitu kita harus menerima laporan dari desa untuk melakukan penanganan. Oke. Setelah kita mendapat laporan desa, kita melakukan kaji cepat. Baik. Prosedur tetap yang harus dilakukan karena penanganan berkaitan dengan bencana yang dilakukan oleh BPBD. Pertama itu harus ada administrasi yang harus kita tangani atau harus kita ikuti. Karena kita menggunakan dana BTT yang mana BTT ini penggunaannya langsung dipantau oleh APH, aparat penegak hukum, karena memang sangat riskan dalam kaitan dengan pembuatan ini. Sehingga berkaitan dengan persoalan yang dihadapi oleh Desa Ngera, kami berharap walaupun kami sudah melakukan memberikan informasi melalui WA grup kepala desa, untuk kepala desa Ngera untuk segera membuat laporan. Baik, oke. Sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan. Mungkin kami hanya tangani secara langsung, yaitu longsoran, pembersihan material jalan untuk memperlancar arus transportasi masyarakat dari Ngera ke luar wilayah atau antar desa maupun dari wilayah lain ke Desa Ngera. Baik, oke. Itu penanganan yang sifatnya sementara. Sedangkan untuk gereja ini perlu penanganan serius yang segera dilakukan. Baik. Sehingga kami membutuhkan pertama tuh inisiasi desa untuk lebih responsif. Karena kami mendapat informasi hanya berupa informasi verbal melalui masyarakat ataupun dari hasil kunjungan kerja DPR. Baik, oke. Seharusnya kita butuhkan itu inisiatif dari desa yang bersangkutan untuk bisa menyampaikan secara langsung supaya kita melakukan penataan administrasi untuk pengajuan BTT-nya. Baik. Ini yang lebih penting. Oke. Ya. Berarti Pak Gusti kalau misalnya ya menemukan ya misalnya adanya bencana longsor di suatu lokasi atau di suatu wilayah, ini sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh misalnya oleh kepala desa ataupun juga pejabat desa sehingga dari BPBD ini cepat nih melakukan misalnya bantuan atau memberikan bantuan untuk misalnya kalau terjadi longsor bisa memberikan bantuan secepatnya nih Pak Gusti. Ya, selain berdasarkan hasil pantauan kami, dalam perjalanan waktu mungkin kami tidak menemukan peristiwa-peristiwa itu, tetapi dalam situasi yang di kebelakangan itu mungkin saja terjadi longsoran. Oke. Kami berharap supaya desa atau warga masyarakat setempat mengirimkan foto kepada kami, foto lokasi dengan titik koordinat supaya kami bisa merespon ini dengan membuat kaji cepat secara langsung. Selain administrasi lain yang dibutuhkan ketika situasi yang emergensi. Sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan dengan durasi waktu cukup lama, kami berharap kepala desa untuk menyampaikan laporan secara resmi. Supaya kami jangan disalahkan ketika melakukan eksekusi pekerjaan di lapangan dengan menggunakan biaya dari BTT. Baik. Ini informasi yang baik nih untuk masyarakat dan juga untuk para kepala desa di Nagekeo nih ya Pak Gusti ya, bahwa kalau misalnya ada bencana longsor ataupun apa saja yang terjadi di wilayah mereka segera ya melaporkan atau ada tadi inisiatif dan secepatnya ya. Misalnya kepala desa memberikan laporan secepatnya ya untuk BPBD seperti itu ya Pak Gusti ya. Iya. Perlu saya tambahkan bahwa saat ini informasi BMKG dalam menghadapi musim hujan yang tak menentu, artinya bahwa intensitas hujan di wilayah Kabupaten Nagekeo ini berbeda. Curah hujan yang paling tinggi ada pada wilayah selatan. Ya, oke. Yang mana itu berisiko.
Kita berharap himbauan kita yang sudah kita sampaikan melalui BA Group Kepala Desa, diharapkan para kepala desa dapat meneruskan informasi ini ke masyarakat. Baik. Contoh seperti ketika saat ini kita akan menghadapi ancaman pertama hujan dengan badai angin yang mana akan berisiko pada pemukiman dengan pepohonan yang ada di sekitar rumahnya. Kita berharap supaya masyarakat atau kepala desa bisa menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan penebangan pohon yang ada di sekitar pekarangan rumah, supaya kita bisa menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, seperti tumbangnya pohon akibat dari badai yang begitu kencang, angin kencang. Karena peristiwa seperti ini sering terjadi ketika masuk pada musim hujan pada wilayah-wilayah yang sudah diidentifikasi sebagai wilayah ancaman dengan ancaman tumbangnya pohon yang menimpa rumah. Mungkin itu informasi sementara. Baik, ini di wilayah-wilayah selatan ini memang rawan ya Pak Gusti ya, ini terjadi beberapa bencana ya, selain badai tadi ada juga longsor, ada juga bahaya-bahaya ada lainnya ya kalau memasuki musim hujan seperti ini. Nah, kalau dari wilayah lain selain wilayah selatan ada juga mungkin selain longsor ataupun banjir, ada lagi mungkin bencana yang perlu diwaspadai oleh masyarakat Kabupaten Nagekeo ini Pak Gusti? Ya, selain pada wilayah selatan, pada wilayah utara itu ancaman banjir bandang. Banjir, oke. Banjir bandang yang kerap terjadi setiap tahun. Kami berharap supaya masyarakat bisa bekerja sama dengan aparat di desa untuk menyampaikan informasi-informasi, baik ancaman longsor juga pada wilayah utara. Karena di wilayah utara ada beberapa daerah yang punya tipologi kemiringan yang sama, hampir sama dengan wilayah selatan. Kita berharap situasi ancaman longsor itu menjadi sebuah ancaman yang perlu diwaspadai. Baik. Selain banjir bandang. Contoh seperti di Nangaroro, itu wilayah selatan juga. Saat ini sedang terjadi ancaman longsor di wilayah Periko Kodako. Yang mana dari ancaman itu ada masyarakat atau anak sekolah yang tidak menggunakan lokasi itu sebagai akses jalan menuju sekolah. Dan itu dalam waktu dekat kami akan lakukan penanganan segera, khusus pada wilayah transportasi jalan yang akses menuju sekolah dari wilayah pemukiman. Baik. Kita berharap supaya masyarakat, partisipasi masyarakat perlu dioptimalkan, karena penanganan bencana bukan saja urusan pemerintah, tapi urusan bersama. Masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha kita wajib bersama-sama untuk melakukan pembersihan jalan atau menghimbau kepada masyarakat agar mengungsi ketika terjadi intensitas hujan yang lebat dalam durasi waktu yang cukup lama. Baik. Sebagai salah satu bentuk kesiapsiagaan kita untuk menghadapi ancaman ini. Baik, ini BPBD tidak bisa bekerja sendiri ya tanpa partisipasi masyarakat ya Pak Gusti ya. Ini memang butuh juga ya partisipasi tinggi dari masyarakat untuk menyampaikan, misalnya menemukan hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi juga di saat musim hujan seperti ini, longsor, banjir, segera disampaikan. Dan tentunya BPBD selalu siap nih Pak Gusti ya. Siap. Oke, yang terakhir mungkin Pak Gusti, himbauan untuk masyarakat di memasuki ya kondisi di mana intensitas hujan mulai tinggi ini seperti apa? Silakan. Oke, baik. Himbauan masyarakat di Kabupaten Nagekeo bahwa musim hujan yang sedang kita alami sering tidak menentu di beberapa wilayah utara, selatan, dan wilayah tengah. Sering terjadi curah hujan yang baik sedang, tinggi, dengan durasi waktu yang cukup lama. Ini kemungkinan dalam beberapa minggu ke depan kita akan menghadapi ancaman curah hujan tinggi dengan disertai dengan angin badai yang kencang. Kami berharap kepada masyarakat agar dapat melihat situasi ketika terjadi curah hujan yang cukup tinggi dengan jarak pandang yang mungkin tidak biasa. Tidak biasa, maka segera mewaspadai keluarga masing-masing untuk bisa mengungsi ke tempat-tempat yang aman.
Baik. Selain itu, ketika mengungsi diharapkan untuk membawa serta barang-barang yang diperlukan supaya tidak terjadi kehilangan dokumen yang sangat dibutuhkan baik itu bagi anak sekolah maupun bagi keluarga untuk kepentingan administrasi kependudukan dan lain sebagainya. Baik, oke. Yang ketiga, menyampaikan informasi ketika terjadi bencana ke pemerintah setempat. Dalam hal ini kepala desa, yang mana kepala desa itu sudah ada dibentuk desa tangguh bencana. Dari informasi desa tangguh bencana itu akan dilakukan secara terpusat ke BPBD informasinya. Baik. Mungkin itu sementara saya sampaikan gambaran, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Gusti atas informasinya, ini sangat bermanfaat nih Pak Gusti ya bagi masyarakat, apalagi masyarakat Desa Ngeran ya, bahwa silakan melaporkan secepatnya sehingga tim dari BPBD bisa turun ya membantu mengatasi longsor yang terjadi di Desa Ngeran ataupun juga desa-desa lain ya. Jadi jangan tinggal diam ketika menemukan hal-hal yang tidak diinginkan ataupun juga ada bencana yang terjadi di tempat Anda, silakan menyampaikan ya. Bisa saja dengan cara mengirim foto ataupun apa saja titik koordinat lokasi di mana sehingga BPBD dengan secepatnya turun ke lokasi Anda. Terima kasih Pak Gusti, selamat beraktivitas kembali, tetap semangat. Terima kasih juga. Baik. Pendengar, itu tadi wawancara kami bersama Kepala BPBD ya Kabupaten Nagekeo Bapak Gusti Pone yang sudah menyampaikan beberapa hal penting ya. Lebih khususnya untuk masyarakat Desa Ngeran tadi yang disampaikan oleh Bapak Fanci Batu, memang BPBD akan segera turun ya untuk membantu masyarakat di sana ya. Selain tanah longsor juga membantu mengelokasi menuju gereja ya. Memang sampai saat ini aksesnya memang kurang lancar karena longsor. Jadi sekali lagi untuk masyarakat ya, jika Anda menemukan ya ataupun juga ada bencana apa saja yang terjadi di sekitar Anda, di lingkungan Anda atau di wilayah Anda, silakan ya menyampaikan kepada pemerintah setempat ataupun juga langsung ya memberikan informasi dengan cara foto lokasi kemudian menyampaikan kepada BPBD sehingga bisa turun segera untuk membantu bencana yang terjadi di lokasi Anda. Baik, itu sudah ada dari narasumber dan juga pendengar kami yang sudah bersama kami di Halo RRI pagi ini. Kami masih menunggu partisipasi yang lain ya. Sambil kita mendengarkan sebuah tembang berikut, kami tunggu di dua line telepon yang sudah kami sampaikan kepada Anda. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI ND. Memang kau tak di sisiku, memang kau jauh dariku, yeah. Namun sama kau di hatiku, nantikan selalu kehadiranmu, yeah. I believe that we can work it out, I believe that we can work it out, I believe that we can work it out, I believe that we can work it out. Berbaring di dalam kamar tidurku, menantikan selalu kabar darimu. Melihat fotomu, yes it helps a little, tapi hatiku tak rindu kau keliru. I believe that we can work it out, I believe that we can work it out, I believe that we can work it out, I believe that we can work it out. Dan ku kan selalu milikmu, walaupun aku harus jauh dari sisimu. Dalam hatiku berukin namamu, jangan kau ragu, takut aku pergi darimu. Never leave, never gonna leave ya. Never leave, I'm never gonna leave ya. Never leave, you know I'll never leave ya. No, no, baby, no, no. Never leave, never gonna leave ya. Never leave, I'm never gonna leave ya. Never leave, you know I'll never leave ya. Never gonna leave you. Menjalani hari-hari tanpamu, menantikan kapan kita bertemu. Selalu ingin mendengarmu, aku heran. Telepon darimu makes it so much better. I believe that we can work it out, I believe that we can work it out, I believe that, I believe that we can work it out, I believe that we can work it out. Jangan kau ragu lagi, ku kan selalu peduli. Jangan kau takut, ku akan pergi, karena kau selalu
bersamamu. Yeah. Janganlah kau ragu, kau ada di hatiku. Aku ini milikmu. Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan. Agar kita semua tetap aman dan nyaman, berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan. Iya, masih bersama kami dalam Halo RRI pagi ini. Anda masih bersama saya Ferry, pengarah acara Swimam, dan juga operator studio Bunga Budi Buku. Kami terus temani Anda ya pendengar hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ya sudah tadi ya ada informasi seputar bencana longsor dan juga jalan yang rusak ya di Desa Ngerah, Kecamatan Kiau Tengah. Dan juga tanggapan langsung dari Kepala BPBD Nagekeo. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya. Kami kembali buka line teleponnya ya di 0821 4451 1957. Sekali lagi di 0821 4451 1957. Kemudian di WhatsApp-nya di 0821 3878 8786. Sekali lagi 0821 3878 8786. Silakan menyampaikan keluhan ya yang Anda temui di sekitar wilayah Anda ataupun juga lingkungan Anda ya, seputar pelayanan publik ataupun juga apa saja yang Anda temukan ya mungkin tidak berkenan. Kemudian ini butuh perhatian ya semua pihak atau juga dinas terkait ataupun apa saja, silakan ya. Silakan menyampaikan keluhan Anda di program acara Halo RRI ya. Ada di hari Senin dan hari Jumat ya, dari pukul 9 hingga menuju pukul 10. Jadi waktu untuk Anda pendengar ya, dimanapun, bukan saja dari wilayah Kabupaten ND. Kalau tadi sudah dari Kabupaten Nagekeo, mungkin ada dari Kabupaten Sika, Kabupaten Flores Timur, kemudian ada juga dari Kabupaten Lembata, ada juga Manggarai, silakan ya. Sehingga kami akan teruskan kepada pihak ataupun dinas terkait untuk membantu mencari solusi ya, menjawab keluhan yang Anda sampaikan kepada kami. Kami masih tunggu di 2 line telepon ya yang sudah kami sampaikan untuk Anda. Memang ini kesempatan untuk Anda ya. Jika Anda ya menemukan beberapa hal yang mungkin tidak diinginkan di sekitar Anda. Sekali lagi, kalau situasi musim hujan seperti ini yang mungkin paling kita sering temui, apalagi di kota ND ini, yaitu sampah ya. Pendengar ya, sampah ini hampir berserakan di sepanjang ruas-ruas jalan tertentu. Yang memang ini kadang karena kita juga yang kadang membuang sampah sembarangan ya di got atau juga drainase yang kadang menghambat ya perjalanan air karena ada tumpukan sampah yang banyak ya. Jadi diharapkan untuk kita ya untuk menjaga kebersihan lingkungan kita dengan hal yang paling sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan, apalagi di got-got ataupun juga drainase yang kemudian ini juga mengganggu lingkungan kita jadi kotor, kemudian juga sampah-sampah berserakan akhirnya membawa penyakit bagi kita juga tentunya.
Kemudian juga untuk kondisi-kondisi yang ada di beberapa lokasi pasar yang memang kadang ini sampah juga dibuang ya, tidak pada tempatnya, kemudian berserakan ya. Ini juga butuh perhatian kita ya. Jadi bukan saja penjual tapi juga para pembeli untuk memperhatikan kondisi seperti ini ya. Jadi kita memperhatikan lingkungan sekitar kita dengan cara tadi yang paling sederhana, membuang sampah pada tempatnya. Jadi ini butuh kerja kita semua ya, untuk sama-sama menjaga lingkungan sekitar kita ya, untuk tetap bersih ya. Apalagi biasanya kalau di musim hujan seperti ini banyak penyakit yang akan muncul. Seperti yang paling kita waspadai yaitu demam berdarah Dengue atau DBD. Ini yang memang hati-hati apalagi di musim hujan seperti ini. Jadi memang ada beberapa wilayah yang memang saat ini ya sudah ada DBD-nya. Jadi ini butuh perhatian kita untuk sama-sama memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Jadi kalau Anda menemukan memang juga di sekitar Anda kalau sudah ada warga yang terserang DBD, silakan melaporkan ya ke dinas terkait untuk membantu misalnya fogging di lingkungan sekitar Anda ataupun apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk membantu lingkungan kita jauh dari wabah penyakit seperti DBD tadi. Baik, kami masih tunggu ya partisipasi pendengar semua ya di line telepon yang sudah kami sampaikan ya hingga menuju pukul 10. Kemudian ke ruang dengar Anda kami hadirkan sebuah tembang berikut. Cinta kita mengapa beda agama, semoga ditakdirkan bersama. Teringat saat pertama jumpa, di situ terjalin hubungan asmara, baby. Mengapa kamu begitu menarik? Namun semua tak semudah itu. Cinta kita mengapa beda agama? Apa mungkin Tuhan punya rencana? Yang terindah belum tentu yang terbaik. Semoga ditakdirkan bersama. Terkadang aku sedang menangis, aku selalu memikirkan kamu, oh baby. Mengapa kamu begitu menarik? Namun semua tak semudah itu. Cinta kita mengapa beda agama? Apa mungkin Tuhan punya rencana? Yang terindah belum tentu yang terbaik. Semoga ditakdirkan bersama. Cinta kita mengapa beda agama? Apa mungkin Tuhan punya rencana? Yang terindah belum tentu yang terbaik. Semoga ditakdirkan bersama. Semoga ditakdirkan bersama. Semoga ditakdirkan bersama. Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya.
sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang. Tiap kau datang, tak lupa ku tawarkan secangkir minuman yang kau suka. Sesendok kopi, sedikit gula sesuai selera. Katamu buatanku istimewa. Hari-hari terus berlari hingga kopi tidak lagi memadai. Kini kau datang, ku ingin menawarkan selain minuman yang kau suka. Waktu sayang, perhatian sesuai selera. Untukmu tak terbatas ku sajikan. Kini aku tinggal tunggu kamu mau atau cuma kopi saja. Tinggal tunggu saja. Jawabanmu, tinggal tunggu saja. Jawabanmu, jawaban aku tunggu bersama cangkir kosongmu. Katamu hari ini istimewa. Kau temukan ada cinta ketinggalan di dasar cangkir kopimu. Nanti kau datang, statusmu bukan teman, kamu jadi pacar yang ku banggakan. Secangkir cinta kopi kita, oh tiada dua. Denganmu hidup ini istimewa. Kini kita tinggal tunggu hari-hari membesarkan anak cucu. Anak cucu. Anak cucu. Anak cucu. Anak cucu. Ya, pendengar masih bersama kami di program acara Halo RRI ya. Silakan kembali kami buka line telepon ya
Untuk Anda yang ingin berpartisipasi menyampaikan keluhan Anda di 0821 4451 1957 ataupun juga di WhatsApp ya 0821 3878 8786 ya. Baik ya pendengar, ada juga yang telah menyampaikan kepada kami ya seputar keluhan tentang harga ini. Ada yang menyampaikan harga bawang merah ya di beberapa lokasi pasar yang ada di Kabupaten ini sudah naik nih ya. Kalau beberapa hari lalu 80.000 per kilogram, sekarang sudah hampir 100.000 ya untuk bawang merah. Nah, memang ini ada juga berita kami beberapa hari yang lalu ya dari teman-teman reporter kami juga menyampaikan seperti itu ya. Memang keluhan bahwa memang harga bawang merah sudah melonjak ya, ini cukup signifikan. Tapi juga disampaikan bahwa ini karena memang kondisi saat ini yang memang curah hujan yang begitu tinggi, sehingga para penjual mendapatkan stok atau bawang merah ini dari para petani dengan harga yang juga tinggi ya. Sehingga ketika mereka menjualnya ini juga dengan harga yang tinggi ya. Ini informasi awal yang kami dapati dan kami coba terus menghubungi ya Kepala Disperindak ya Kabupaten ND, namun sejauh ini belum dijawab ya. Kita bisa tanya-tanya ya seputar kenaikan harga beberapa komoditi di pasar ya, baik di pasar ND atau Bongawani, ada juga di pasar Wolowunda yang sejauh ini seperti apa? Apa memang naik hanya beberapa harga komoditi ini karena apa? Ini kita perlu tahu juga ya dari dinas atau pihak terkait yang memang sampai sejauh ini belum menjawab ya. Kami coba akan terus menghubungi dan untuk yang lain silakan ya, kami masih tunggu ya. Mungkin Anda yang ingin menyampaikan ya informasi seputar pelayanan publik yang mungkin Anda temui ya di sekitar lingkungan Anda kurang, kemudian Anda bisa sampaikan kepada kami ya di program acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin dan hari Jumat ya dari pukul 9 hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Silakan Anda bisa berpartisipasi ya. Kami akan meneruskan keluhan Anda kepada pihak ataupun juga dinas terkait untuk mencari solusi terbaik ya. Dan memang di saat-saat seperti ini ya memang terjadi beberapa bencana ya. Ini perlu waspada dari kita ya. Waspada bencana longsor, kemudian ada juga waspada banjir. Memang kalau di ruas jalan ya, beberapa ruas jalan keluar kota ini memang sering ya. Ini memang perlu hati-hati dari kita ya yang melewati ruas jalan baik ke arah timur maupun juga ke arah barat kota ND ya. Di sekitar misalnya ke arah timur, di sekitar kilometer 12 ataupun juga 13 ini butuh kewaspadaan dari kita karena memang di situ rawan longsor ya, dan sejauh ini memang sudah diatasi tapi perlu kewaspadaan dari kita. Kemudian juga ke arah barat ya, ini memang karena memang saat ini lagi ada perbaikan jalan, pelebaran jalan, kemudian juga kondisi jalan yang belum selesai dikerjakan ya, ada pembangunan drainase ataupun juga tembok-tembok penyokong ya, kemudian juga kadang masih menimbulkan longsor ya di sepanjang ruas jalan menuju ke arah barat ya, baik dari ND menuju hingga ke Nangapenda ataupun seterusnya. Ini kita pengguna jalan ya perlu mewaspadai ya beberapa lokasi memang karena memang masih terjadi atau rawan longsor. Kemudian juga ada beberapa lokasi yang memang masih terjadi banjir ya. Ini juga di kota ini juga ya. Kalau misalnya terjadi luapan ya, drainase ataupun juga got, kadang ya beberapa lokasi terjadi banjir ya. Misalnya Jalan Bawah, kemudian ataupun juga Gatot Subroto ya, ada beberapa lokasi yang memang sering terjadi banjir ya karena luapan air ya dari got ataupun juga drainase, ini juga membahayakan ya. Jadi ingatkan kita sekali lagi untuk terus mewaspadai ya, waspada misalnya yang terjadi di saat musim hujan seperti ini yang sudah disampaikan tadi ya, selain banjir, tanah longsor ataupun juga lainnya ya. Jadi kami masih tunggu ya pendengar, lagi beberapa menit lagi hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih dalam program acara Halo RRI ND. Dan tentunya keluhan Anda kami akan teruskan kepada pihak ataupun juga dinas terkait ya untuk membantu mencari solusi untuk membantu keluhan Anda. Kalau beberapa minggu yang lalu ada juga yang mengeluhkan ya, misalnya sampah. Ini memang saya sudah sampaikan bahwa memang ini perlu dari kita ya untuk sama-sama menjaga lingkungan sekitar kita. Kemudian juga ada misalnya yang menyampaikan ya
bahwa ketika ada pesta, ini kadang ya pemilik pesta misalnya menyetel musik terlalu besar seperti itu, kemudian mengganggu lingkungan sekitar. Ini sudah juga dijawab oleh beberapa pihak terkait yang bahwa memang ini butuh perhatian masyarakat, bahwa kalau pesta ya dibatasi sampai jam 12 malam ya. Kemudian juga ini kalau memang ada misalnya acara pesta, kemudian untuk kita ya sama-sama, misalnya kalau Anda membunyikan musik ya untuk tidak terlalu mengganggu lingkungan di sekitar kita. Kemudian ada juga yang menyampaikan beberapa keluhan lainnya ya, seperti pelayanan air minum di kota Anda sejauh ini seperti apa? Silakan ya, Anda bisa menyampaikan di line telepon yang kami sudah sampaikan kepada Anda ya di program acara Halo RRI.
Baik pendengar, itu tadi program acara Halo Riri yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih untuk partisipasi Anda ya, untuk Kepala Desa Ngera, Bapak Fanci Batu, kemudian juga Kepala BPBD Kabupaten Nagekio Bapak Gusti Pone yang sudah berpartisipasi bersama kami dalam program acara Halo Riri pagi ini. Dan pendengar, kami tetap tunggu ya partisipasi Anda dalam program acara Halo Riri setiap hari Senin dan hari Jumat ya, nanti dari pukul 9 hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik ya pendengar, dari Jalan Durian nomor 1 ND, saya presenter Ferry Soo, pengarah acara Suimam, dan juga operator studio Budi Buku mengucapkan terima kasih. Dan tentunya ikuti terus program acara Halo RRI setiap Senin dan Jumat ya, pukul 9 hingga menuju pukul 10 di Pro 1 RRI ND. Pakai headset kelamaan, bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?